Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita masuk ke Yesaya pasal 36. Dan ini kalau menggunakan istilah mobil, ini ganti persneling. Karena apa? Selama ini kita melihat bahwa nubuatan di dalam kitab Yesaya itu selalu berbentuk puisi. Memang mayoritas bentuknya puisi. Tetapi mulai pasal 36 ini, 36, 37, 38, dan 39, sekarang berubah menjadi narasi. Jadi bentuknya prosa, bentuknya sejarah. Jadi hari ini kita seperti saya katakan ibarat ganti persneling. Jadi cara membacanya juga berbeda. Nah, tapi inilah kekayaan dari kitab Nabi Yesaya. Nah, sebelum kita membaca, kalau Ibu Bapak membawa Alkitab TB cetakan baik yang terjemahan baru edisi 2 maupun yang edisi pertama, kedua-duanya itu di atas pasal 36 ada catatan. Catatannya pasal 36 sampai dengan 39. Itu satu kesatuan. Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Nah, dengan kata lain yang akan kita baca ini adalah bagian yang baru. Nah, nanti saya akan jelaskan hubungannya. Namun karena ayat-ayat ini ada 22 ayat, saya akan minta Ibu Windarini membacakannya. Tapi sebelum dibacakan, kita akan membaca satu bagian tentang seorang raja asing yang sangat berkuasa dan yang mencoba menakut-nakuti Raja Yehuda dan rakyatnya. Itu latar belakangnya. Bahkan raja asing ini akan mencoba membujuk mereka agar tidak percaya kepada Tuhan dan akan membuktikan kekuatannya yang menuju ke jalan kehancurannya sendiri. Nah, raja asing ini bernama Sanherib, dia berasal dari negara Asyur, dan raja Yehuda ini adalah namanya Hizkia. Dan nanti kita akan membaca bagaimana intrik-intrik dari Raja Asyur, Sanherib, kepada utusan Raja Hizkia. Nah, mari kita simak. Memang panjang, tapi memang kalau kita tidak membaca secara keseluruhan, kita tidak akan tahu jejaknya. Silakan. Pasal 36 ayat 1 sampai dengan 22. Ya. Demikian firman Tuhan. Yerusalem dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Pada tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu di Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus seorang juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai pasukan yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang Penatu. Lalu Eliakim bin Hilkia, kepala istana, keluar menemui dia didampingi Sebna, sekretaris kerajaan, serta Yoah bin Asaf, bendahara kerajaan. Kata juru minuman agung itu kepada mereka, "Sampaikanlah kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Keyakinan apa yang kau pegang ini? Kau kira ucapan bibir saja sudah merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang siapa yang engkau andalkan sehingga engkau memberontak terhadap aku? Wah, engkau mengandalkan Mesir, tongkat bambu yang patah itu yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang padanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua yang mengandalkan dia.
Atau mungkin engkau berkata kepadaku, kami mengandalkan Tuhan Allah kami. Bukankah Dia itu yang tempat-tempat pemujaannya dan mezbah-mezbahnya telah disingkirkan oleh Hizkia? Bukankah ia berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah ini sajalah kamu harus sujud menyembah. Sekarang bertaruhlah dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, asalkan dari pihakmu engkau sanggup memberikan orang-orang yang dapat menunggangnya. Bagaimana mungkin engkau mengusir 1 orang perwira dari antara hamba tuanku yang paling kecil sekalipun? Padahal engkau berharap kepada Mesir untuk mendapat kereta dan tentara berkuda. Lagi pula, apakah tanpa Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan sendiri telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung itu, berbicaralah dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Akan tetapi, janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sementara didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Namun, juru minuman agung itu berkata, apakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan tahinya dan minum air kencingnya sendiri bersamamu? Lalu juru minuman agung itu pun berdiri dan berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Katanya, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Jangan biarkan Hizkia mempengaruhi kamu untuk mengandalkan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan pasti akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian damai dengan aku dan keluarlah menemui aku. Maka setiap orang dari antara kamu akan makan dari pokok anggurnya dan pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu. Negeri yang memiliki gandum dan air anggur. Negeri yang memiliki roti dan kebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para ilah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para ilah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para ilah negeri Sewarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua ilah negeri-negeri itu yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Namun semua orang diam dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepala istana dan Sebna sekretaris kerajaan dan Yoah bin Asaf bendahara kerajaan menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyak, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung itu. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakannya. Ya, waktu kita tadi mendengar, mengikuti begitu banyak nama, begitu banyak trik, tetapi justru di sanalah kita akan melihat bahwa ini menjadi latar belakang untuk Yesaya menyampaikan nubuatan selanjutnya. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, 36 sampai dengan 39 itu satu kesatuan.
36 dan 37 itu melekat, tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau PA hari ini kita membahas 36, minggu depan 36 ayat 1 sampai dengan 20, lalu minggu berikutnya ayat 21 sampai dengan 28. Karena apa? Karena ini menjadi satu kesatuan. Jadi yang disampaikan dalam 36 ayat 1 sampai dengan 22 tadi, ini masih merupakan separuhnya. Separuhnya lagi nanti dalam pasal 37. Nah, karena itu mari kita ikuti ya. Kalau dapat ikut selalu agar kita dapat mengikuti urutannya. Nah, kalau memang ada halangan, ya misalkan minggu lalu memang hujannya keras, tetapi kalau belum sempat, silakan dengar karena sudah diunggah di YouTube kanal GPT Kristus Pelepas Malang. Nah, seperti tadi saya katakan, 36 dan 37 itu satu unit. Ini bagian awalnya. Dan narasi ini kalau kita baca, mungkin tadi kita merasa terperanjat ya. Kata-katanya kasar dan keras. Bahkan kadang-kadang hinaannya itu sangat mendalam. Ya, tadi masih ingat waktu kita membaca, tadi kita dibacakan bagaimana itu dikatakan, waktu silakan tuan-tuan menyampaikan kepada kami, ya, pakai bahasa dari negara Asyur, yaitu bahasa Aram, itu bahasa internasional. Kami mengerti, tidak perlu pakai bahasa kami. Maksudnya apa? Kalau disampaikan dalam bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani, nanti orang-orang penduduk itu yang ada di tembok, ya pada waktu itu tembok dinding dari bentengnya kota Yerusalem, itu di sana orang tinggal. Dan pasti waktu utusan ini datang dengan banyak tentara, semua orang akan dengar. Jadi utusan raja yang terdiri atas 3 orang, ayat 3 tadi, Eliakim bin Hilkia, kepala istana. Lalu Sebna, sekretaris kerajaan. Lalu Yoah bin Asaf, bendahara kerajaan. Jadi yang diutus 3 orang yang punya kedudukan penting, punya jabatan. Ya. Nah, waktu mengatakan silakan pakai bahasa asing supaya yang di belakang tidak usah mengerti. Tapi justru dikatakan begitu, bahkan lebih dihina. Justru menggunakan bahasa Ibrani supaya semua orang ikut dengar ancaman dari Raja Asyur. Bahkan kalau tadi dibaca ayat 12, apakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok? Dan di sini lihat kasar sekali. Yang makan tainya dan minum air kencingnya sendiri bersamamu. Jadi ini dihina habis-habisan. Paham ya? Nah, ini ada di dalam Alkitab. Berarti kita harus memahami mengapa bahwa bahasa ini begitu kasar, itu pasti ada tujuannya. Ya. Dan kalau kita melihat tadi bukan hanya kekuatan, kekerasan yang brutal, bahkan kedua pasal ini sebenarnya sedang menyajikan apa yang membuat nanti sang nabi memberikan nubuatan. Nah, ini perlu dipahami, kalau tidak kita tidak akan mengerti. Nah, apa yang kita lihat bahwa ada 2 versi paralel dari peristiwa yang sama. Jadi kalau kita melihat yang tadi, yang pertama, wakil Raja Asyur itu 2 kali menyampaikan tantangan kesombongannya, yaitu utusannya Raja Asyur ya dari asing kepada utusan Raja Hizkia. Dan yang pertama di dalam pasal 36 ini ayat 4 sampai dengan 20 ini berbicara langsung.
Nah, minggu depan di dalam pasal 37 ayat 10 dan sampai dengan 13, yang kedua ini disampaikan dalam bentuk surat. Tapi kembali tujuannya meneror, ya, supaya Hizkia menyerah, supaya penduduknya juga menyerah, karena dengan berbagai cara dikatakan mana mungkinlah Asyur itu sudah mengalahkan semua. Samaria yang disebut itu berarti kerajaan utara, kerajaan selatan Yehuda, utara pun sudah jatuh. Ini bahkan daerah semua berkubu yang berbenteng di Yehuda itu semua direbut. Apa kekuatanmu? Kamu percaya pada Hizkia? Tidak mungkinlah. Semua raja sudah kalah. Bahkan nama-nama kota-kota tadi disebutkan. Kita tadi melihat di ayat 19. Negeri Hamat, Arpad, Serafaim. Mana ilah mereka? Tuhan pun sekarang dihina. Mana mungkin Tuhan melepaskan kamu? Lihat itu mesbah-mesbahnya. Mana mungkin Tuhan akan melepaskan kamu? Jadi diteror habis-habisan, ya. Nah, nanti bagian kedua di dalam pasal 37 akan 2 kali meramalkan malapetaka bagi Asyur. Ini adalah dari Nabi Yesaya sebagai tanggapan. Nah, karena itu 36 dan 37 memang menjadi satu, ya. Ini bab 1, nanti minggu depan tuh bab keduanya. Dan akhirnya kita akan melihat ini hari ini memang diakhiri dengan ayat 22, melapor kembali kepada raja dengan pakaian dikoyakkan. Artinya kalau dulu pakaian disobek-sobek itu berkabung. Melapor sambil berkabung. Artinya beritanya ini berat. Ya. Nah, minggu depan kita baru bisa melihat apa tanggapan Raja Hizkia. Maka silakan sebelum datang kalau mau dibaca dulu, baca 36 dan 37. Ini satu kesatuan, ya. Nah, apa yang kita lihat? Sebenarnya dalam sejarah Tuhan sudah membebaskan orang Ibrani. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan. Mulai dengan Eksodus keluar dari Mesir. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. Mereka dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu Tuhan memberi mereka nabi dan raja-raja. Dan membentuk bangsa yang dulunya kocar-kacir itu menjadi satu bangsa. Namun bangsa ini bangsa kecil. Bangsa Israel itu bangsa kecil. Dan yang terjebak di antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Ya, ada Mesir, ada Asyur, ada Babel dan seterusnya. Ya. Dan mereka yang tadi masih ingat antara lain utusan dari Raja Asyur juga mengatakan, "Kamu kan minta tolong dari Mesir kan? Tidak bisalah menolong." Nah, jadi dengan kata lain segala bentuk cara meneror digunakan. Ya. Nah, di sini kita melihat ini yang membuat bangsa yang kecil yang namanya Israel, umat Allah di perjanjian lama ini di tengah-tengah kekuatan yang besar, seringkali lalu mereka bertanya-tanya, apakah ya betul ya? Beberapa kali umat Israel itu jatuh karena apa? Karena merasa masa ada ilah mereka lebih kuat dari Tuhan kita ya. Nah, ini godaan sampai akhirnya orang Israel pun tergoda untuk berpikir apakah dewa-dewa lain, ilah-ilah lain lebih baik daripada Tuhan mereka. Karena bangsanya lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa, lebih dikdaya. Mereka hanya bangsa kecil. Nah, untuk menjelaskan, saya ingin menjelaskan dulu latar belakangnya. Jadi waktu itu
Asyur adalah negara adikuasa. Ya, negara yang dikdaya, yang sudah menghancurkan semua yang ada di jalurnya menuju Yudea, termasuk kota-kota besar, dan sekarang berdiri di depan pintu Yerusalem, di depan ibu kota, dan mengancam dengan nasib yang sama. Kalau semua sudah ditaklukkan, bahkan kerajaan utara yang tadi saya sudah sebut di ibu kotanya Samaria, itu pun sudah ditaklukkan oleh Asyur. Dan sekarang membuat kerajaan selatan sudah menjadi rentan. Ya. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ketika Raja Asyur ingin benar-benar meneror orang-orang Ibrani, terornya itu dengan pukulan ganda. Jadi tidak sekali pukul, tapi dengan pukulan 2 kali langsung. Yang pertama, raja mengutus utusannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai, tadi yang disebut punya jabatan. Jabatannya itu disebut juru minuman agung. Ya, di ayat 2. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya disebut rapsake. Sehingga di dalam terjemahan bahasa Inggris, mungkin kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa lain, ya mungkin yang baca bahasa Mandarin atau bahasa Belanda, ada yang menerjemahkan nama orang ini, jabatannya itu dengan nama rapsake. Nah, apa yang mau disampaikan oleh rapsake ini, juru minuman agung ini? Menabur benih keraguan. Nah, ini perlu dicatat. Jadi tentang pemimpin maupun tentang Hizkia maupun tentang Tuhan diserang habis-habisan. Semua. Bukan pegawainya, rajanya, bahkan Tuhannya diserang. Apa yang ditaburkan? Supaya ragu-ragu, gak percaya lagi. Baik kepada raja maupun kepada Tuhan maupun kepada semua pegawai raja. Jangan dengarkan Hizkia. Ia tidak dapat menyelamatkan kamu. Bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkan kamu. Itu pukulan pertama. Nah, pukulan kedua, ia mengingatkan orang-orang Ibrani, semua bangsa lain sudah jatuh. Ya, Hamat, Arpad, tadi sudah disebutkan nama-nama itu. Ditambah semua kota yang berdiri sendiri semua sudah hancur. Nah, jika dewa-dewa mereka tidak dapat melindungi kota-kota ini, apa buktinya bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yerusalem? Nah, ini diserang sekali lagi. Nah, teman-teman, apa yang kita perhatikan dalam teks ini? Teksnya panjang, tetapi intinya sama. Ini dipukul dari segala arah. Tentara Raja Hizkia ditantang. Coba aku akan berikan kepadamu. Ya, tadi kalau kita membaca tadi. Kalau aku memberikan kepada kamu kuda, bisakah engkau menyediakan tentara yang akan duduk di atasnya? Ayat 8. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, asalkan dari pihakmu engkau sanggup memberikan orang-orang yang dapat menunggangnya. Artinya tentaranya enggak sebanyak itu. Apalagi engkau berharap pada Mesir. Engkau berharap pada Mesir untuk mendapatkan kereta dan tentara berkuda. Lagi pula, apakah tanpa Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Nah, sekarang dibalik. Tuhanmu itu yang membuat Raja Asyur menang. Lihat, semua diputar balik. Ya, Tuhan sendiri yang telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu.
Bukan hanya ilah, sekarang Tuhannya orang Israel dipakai. Tuhan itulah yang menyuruh Raja Asyur. Nah, ini teror habis-habisan. Mari kita sekarang pelajari. Apa yang menjadi dinamika antara ketakutan dan kepercayaan? Ya, kan Raja Asyur teror lewat Rabsake, diiringi oleh juru minuman agung itu, diiringi dengan pasukan yang besar, sehingga utusan Raja Elyakim, Sebna, dan Yoah mendengar semua itu. Akhirnya melapor kepada raja dengan pakaian berkabung. Nah, ini dinamikanya, ada dua hal. Pada waktu utusan Raja Asyur berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Aram, yaitu bahasa resmi dari negara Asyur, ini satu strategi untuk mengintimidasi. Sehingga orang-orang itu merasa ketakutan, bukan hanya utusan, tapi semua penduduk yang di belakangnya mendengar semua. Ya, biasanya kalau ada utusan dari asing kan menggunakan bahasa internasional. Tetapi ini utusannya bisa bahasa Ibrani, jadi makin membuat lebih banyak orang takut dan panik dan cemas. Dan suara-suara seperti itu yang memasuki pikiran, sehingga hal-hal yang seperti itulah yang membuat rasa cemas, rasa takut kepada banyak orang. Nah, sekarang kita melihat dari kisah Yesaya. Semua orang yang berbaris di tembok kota, yang mendengar delegasi Asyur, yang mengesankan bahwa ucapan yang penuh ancaman itu, apa yang diberitakan oleh mereka? Yang mau diberitakan pada mereka hanya satu, takutlah, gentarlah. Tidak usah macam-macam, takut saja, gentar saja. Tidak ada harapan lah. Nah, walaupun mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan pun dijatuhkan. Dengan kata lain, ini menggunakan corong, ya kalau sekarang pakai istilahnya megafon. Megafonnya apa? Takut, takut, takut. Nah, di sini kita mengerti bahwa megafon ini yang membuat mereka menyadari bahwa mereka harus memilih takut pada ancaman musuh atau tetap percaya kepada Tuhan, atau tetap percaya kepada nabi, utusan Tuhan. Percaya kepada utusan musuh atau percaya pada pemimpin mereka? Apakah percaya kepada utusan Tuhan, yaitu Nabi Yesaya? Nah, di sini saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa kalau kita merenungkan teks ini, apa maknanya untuk kita yang tinggal di sini dan di masa ini? Sebenarnya ini sangat menarik. Bukankah di dunia ini, di tempat kita tinggal, suara-suara yang meyakinkan takutlah, 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 itu kita dengar. Mulai dari TV, membaca koran, baca Instagram, lihat TikTok, Facebook, beritanya selalu membuat orang cemas, membuat orang takut. Yang disebarkan adalah rasa takut. Dan ini pengamatan yang menarik bagi saya. Dikatakan bisnis apa yang paling menguntungkan? Coba Bapak Ibu mungkin mau menjawab, bisnis apa yang paling menakutkan? Ternyata bisnis yang paling menakutkan itu adalah yang paling menguntungkan, maksud saya. Bisnis apa yang paling menguntungkan? Itu menyebarkan rasa takut.
Ya, waktu COVID ingat orang takut vaksin. Semua cari antri minta vaksin. Nah, sekarang yang sedang disebarkan apa? Vaksin untuk TBC karena katanya banyak yang kena. Dan ekonomi dan politik ini adalah bisnis paling menguntungkan, membuat orang takut nanti beli. Nah, rasa takut ini dapat memotivasi orang dan menghabiskan uang untuk perlindungan. Bahkan hal-hal yang tidak diperlukan harus dibeli supaya apa? Supaya melindungi dari orang yang tidak dikenal, yang mengancam kita. Nah, rasa takut ini yang menyebabkan juga orang dewasa maupun anak muda bisa berjuang untuk bertahan, melindungi dirinya. Bahkan berjuang sekuat tenaga agar tidak diserang, agar tidak menjadi ketakutan. Nah, apa hal yang lain yang perlu kita amati? Penguasa yang tiran. Tiran itu adalah penguasa absolut yang memang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi dia hanya mempertingkan kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, dan golongannya. Nah, penguasa-penguasa seperti ini juga taktiknya selalu menanamkan ketakutan. Ya. Jadi, selama ribuan tahun kita itu melihat penguasa ini tujuannya selalu membuat orang takut supaya tunduk. Rasa takutlah yang membuat motivasi yang paling kuat. Dan ini adalah lawan daripada kasih. Ketakutan kalau sudah menguasai diri kita, alam tidak sadar kita langsung takut. Kalau orang sudah ketakutan, ada orang ketuk pintu, sudah takut. Wah, siapa ini? Aku diciduk ini. Ketakutan itu kalau sudah ditanamkan membuat hidup kita itu panik, stres, dan sudah tidak ada pertolongan lain. Nah, indah bukan firman Tuhan mengingatkan kita, si jahat, musuh itu selalu menanamkan ketakutan. Dan apa yang kita lihat di sini, kalau sudah kita takut, kemana-mana kita takut. Mau berbuat apa-apa takut. Tidak berani mengambil risiko, hanya mau aman saja. Jadi tidak ada lagi daya juang. Tidak ada lagi semangat hidup, seolah-olah semuanya patah. Dan ada orang yang takut pada institusi. Ya. Ada yang takut pada ras yang lain. Oh, dia etnisnya lain, bangsanya lain. Wah, mungkin tujuannya belum tentu baik loh. Nah, jadi di sini kita melihat baik itu uang, baik itu pekerjaan, baik itu pernikahan, baik itu keluarga bisa digunakan untuk membuat kita takut. Nah, sekarang kita harus bertanya, apa firman Tuhan bagi kita? Kita diingatkan seperti orang-orang Israel di Perjanjian Lama. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Sudah dibebaskan dari Mesir. Sudah ditebus. Sudah dibebaskan. Dan Tuhan sudah menunjukkan kasih ilahi. Dan ini yang membuat kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan ada pembaruan. Apakah kita tetap menyerah pada rasa takut? Atau kita memilih Tuhan yang memberi hidup? Apakah kita jadi tetap cemas? Ataukah kita memilih Tuhan yang sudah membebaskan?
yang sudah membayar dengan harga yang mahal. Nah, Raja Sanherib memang menanamkan ketakutan. Pertanyaannya, apakah ini kesaksian Kristen? Bukan. Karena apa? Nah, sekarang kita sebagai orang yang hidup di perjanjian baru ya. Latar belakang yang kita baca memang Yesaya, perjanjian lama. Tetapi sekarang kita yang hidup di zaman perjanjian baru, mari kita membuka satu ayat dari perjanjian baru, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, saya akan membacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau umat Tuhan di perjanjian lama sudah dibebaskan dari Mesir, bahkan kemudian dibebaskan dari pembuangan di Babilonia, kita yang hidup dalam perjanjian baru, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Nah, kalau kita masih termasuk orang yang merasa ada kecemasan, ketakutan, hidup kita tidak pernah tenang, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ayo, mari kita mawas diri, kita introspeksi, kita cek diri kita sendiri. Apakah kasih Yesus sudah sempurna dalam kita? Mengapa kita takut orang lain? Mengapa kita takut si A, takut si B, takut orang tua, takut anak, takut menantu, takut mertua, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ini yang mau saya tekankan. Bahwa kita ini berada di dalam dunia. Kita tengah-tengah dunia yang haus akan kasih, yang melenyapkan ketakutan. Lihat di sekitar kita, lebih banyak orang takut. Karena mereka belum merasakan kasih Kristus. Nah, itulah tugas kita, membawa kepada mereka, membawa kabar baik. Kristus membebaskan, Kristus melepaskan. Dan orang yang sudah dilepaskan akan bebas dari ketakutan. Nah, itulah yang akan saya sampaikan. Nah, 3 yang tadi yang sudah dicantumkan, ada 3 perkara besar dalam melibatkan Yesaya, itu nanti dibahas kelanjutannya minggu depan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan 2 pertanyaan renungan. Ya, 2 pertanyaan renungan nanti kita bahas dalam diskusi kelompok. Pertanyaan ini yang pertama adalah, ya, silakan pertanyaan renungan pada bagian akhir. Dari Yesaya 36, apakah yang Anda pelajari tentang suara-suara teror yang menyebarkan kecemasan dan ketakutan? Ya, nanti dalam diskusi ya dibahas. Waktu retret kan diskusinya sudah bagus ya. Nanti dibagi 2, lalu ada yang mencatat, nanti dilaporkan. Nah, yang kedua, saat suara teror sangat kuat, suara siapa yang harus kita dengar? Apa maknanya bagi kita yang hidup di sini dan kini? Ya, mari kita menutup dalam doa sebelum kita berdiskusi menjawab 2 pertanyaan renungan ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Melalui Yesaya pasal 36, kami diingatkan betapa musuh
selalu ingin menebarkan, selalu ingin menanam kecemasan dan ketakutan. Bahkan seringkali teror itu bertubi-tubi, Bapak. Namun kami diingatkan, walaupun semua dihina, diejek, tetapi Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang telah membebaskan kami, Tuhan yang telah menebus kami, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan kasih yang telah dinyatakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus adalah kasih yang sempurna, yang memberi yang terbaik bagi kami. Dan kalau kasih itu sempurna berada dalam hidup kami tidak perlu takut pada teror ancaman yang membuat kami takut dan cemas. Bapa, biarlah selama kami hidup, kami mengingat apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, kami lebih percaya kepada Tuhan dan tidak mendengar suara-suara yang meneror kami. Terima kasih Bapa. Berilah agar firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga kami boleh lebih mendekat Tuhan. Dan berilah ya Bapa, agar warga GPTKP yang telah mendengar PA malam ini mendapatkan semangat hidup untuk tidak lagi diteror oleh kecemasan, ketakutan, kegentaran. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.